Kan Yaye Nikasta dengan NIM 23040102007. Di sini saya akan presentasikan UAS data dan SD. Mulai dari pendahuluan, clustering adalah teknik dalam learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan tertentu. Dasar-dasarnya itu pemilihan awal, pengelompokan data, perhitungan ulang, iterasi. Terus di sini saya memakai metode penelitian dengan teknik K-means cluster. Dikarenakan pengelompokan data pada proses clustering didasarkan pada suatu kriteria pengelompok, yaitu kemiripan data. Kemudian ada beberapa tahapan, yaitu saya menggunakan Google Colab dan hasil dan pembahasannya pertama import data, kemudian ada pre-processing, lalu ada visualisasi data, kemudian K-means clustering. Mungkin langsung saja dari saya menggunakan Google Colab. Ini yang pertama kita import data ya, saya menggunakan dataset ini. Kemudian setelah dataset berhasil diunduh, langkah berikutnya membaca dataset dengan memanfaatkan fungsi read CSV dari library Pandas. Bacaan berkas CSV ke dalam data frame dengan nama data menggunakan fungsi read CSV. Ini tampil data sebagai berikut. Lalu yang kedua proses pre-processing, yaitu dilakukan beberapa tahapan pemrosesan. Yang pertama memisahkan kelas data dari data frame karena algoritma K-means tidak memerlukan informasi kelas. Kemudian melakukan normalisasi data dan simpan hasilnya pada variabel bernama data normal min data. Berikut tampilan data normal dari yang terendah lalu yang terakhir. Dan ada visualisasi data. Visualisasi data dilakukan untuk memahami struktur dari data. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui cara pembentukan cluster yang baik. Visualisasi data normal menggunakan scatter plot. Kita gunakan import matplotlib. Kita gunakan warna merah untuk Sentosa, green untuk Versicolor, blue untuk Virginica. Untuk sepal data normal dan sepal width. Berikut tampilannya. Selanjutnya, K-means clustering. Ialah implementasi algoritma K-means. Tahapan-tahapannya adalah penentuan keanggotaan cluster secara acak, hitung centroid berdasarkan data yang ada di masing-masing cluster, 3. Alokasikan masing-masing data ke centroid terdekat, 4. Kembali ke langkah 2 selama kondisi terpenuhi, iterasi terhenti jika salah satu kondisi berikut terpenuhi. Tidak ada perubahan keanggotaan cluster dan iterasi melebihi parameter X. Implementasi algoritma K-means menggunakan fungsi bernama K-means pada sel di bawah ini. Memiliki 3 parameter input, yaitu data key dan iterasi. Data key dan data K-means sama. Berikut tampilan keanggotaan cluster pada masing-masing data.
Kemudian, tampilkan hasil clusteringnya menggunakan scatterplot. Berikut tampilannya. Dan mengidentifikasi pasangan fitur apa yang menghasilkan cluster yang ideal pada k-means menggunakan data iris. Lalu membuat plot untuk setiap pengaturan yang mungkin. Ini data hasil, sepolen, sepalit, fitur tadi warna serta sebagai berikut. Ada sepaleng dan sepalit. Kemudian sepaleng dan petaleng. Ada sepalen dan petawid. Lalu ada sepawid petaleng. Sepawid dan petalwid, petaleng, petalwid. Berikut pasangan fitur yang dapat membedakan ketiga kelas dengan baik, yaitu yang pertama sepaleng versus petalwid. Pada scatterplot untuk pasangan ini terlihat adanya pemisah kelompok yang jelas antara ketiga jenis bunga iris. Kelompok Setosa cenderung memiliki sepala yang lebih pendek dan petalwid yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok versicolor dan virginica. Yang kedua ada petaleng versus petalwid. Pada scatterplot terlihat adanya pemisah kelompok yang sangat jelas antara ketiga jenis bunga iris. Kelompok Setosa cenderung memiliki petalen dan petawid yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok versicolor dan virginica. Sepalwid versus petalwid. Pada scatterplot untuk pasangan fitur ini terlihat adanya pemisahan kelompok yang cukup baik antara ketiga jenis bunga iris. Kelompok Sentosa cenderung memiliki sepalwid yang lebih kecil dan petalwid yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok versicolor dan virginica. Dalam ketiga pasangan fitur tersebut terlihat adanya pemisahan yang baik antara ketiga bunga iris. Kemudian melakukan clustering menggunakan k-means dan k-tree. Apakah cluster yang dihasilkan juga terpisah dengan baik? Berikut untuk hasilnya. Sepaleng dan sepawid, sepaleng dan petaleng, sepaleng dan petalwid, sepalwid dan petaleng, sepalwid, petalwid, petaleng dan petalwid. Jadi apakah hasil baik? Setelah dilakukan proses clustering menggunakan algoritma k-means baik terhadap pasangan kelas sepalwid dan petaleng, sepaleng dan petaleng, dan sepalwid dan petaleng, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan kelas Sentosa, versicolor, dan virginica pada kolom variety yang sebelumnya dikelompokkan dengan baik, akhirnya berhasil dikelompokkan dengan baik. Berikut presentasi dari saya. Untuk daftar pustaka, saya menggunakan beberapa referensi dari YouTube dan juga datasetnya tadi sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurang, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.